Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Gus Durian Grobogan dengan nanti acaranya Bincang Gus Durian, yang mana nanti bincang-bincang atau topiknya lebih ke para pejuang perempuan, yang mana kita membahas kan Hari Kartini ya, kita harus berbicara topiknya tentang perempuan. Kita kedatangan tamu yang spesial dari GKI Gereja Kristen Indonesia. Bunda Rita, bisa mengenalkan diri? Ya, salam kenal semua para pendengar podcast Gus Durian. Nama saya Pendeta Rita Dwi Lestari. Saya melayani di GKI Purwodadi Grobogan. Sudah sejak tahun 2009 saya ada di Purwodadi sini. Ya, saya rasa itu perkenalan saya. Terima kasih Bunda. Untuk acara ini bincang-bincang mengenai perempuan, hak asasi perempuan, para pejuang perempuan yang dahulu. Mungkin sampai zaman sekarang masih ada perempuan yang terus berjuang demi kesetaraan gendernya. Ya. Mungkin kita bisa mengambil contoh dari beberapa foto di sini. Mungkin Ibu kita Kartini, ada Marsina, Ibu Sinta, ada Nyi Ageng Serang, ada Najwa Shihab. Kayaknya idola ya, dia semua. Mungkin ada yang Bunda Rita dari kelima foto ini bisa diceritakan dari Bunda Rita seperti apa? Iya, saya ketika memang melihat soal perempuan ya, tentang kehidupan perempuan, tokoh-tokoh ini menurut saya mereka adalah para pejuang yang menyuarakan tentang hak-hak dan juga memperjuangkan untuk perempuan. Nah, ketika saya membaca sepintas ya tentang Ibu Kartini, dia meninggal di usia yang cukup muda, 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan anaknya. Saya melihat pergumulan seorang perempuan yang dia perjuangkan, dan menurut saya kalau para perempuan saat ini hidup dalam situasi yang seperti sekarang ini tidak lepas dari perjuangan Ibu Kartini, gitu ya. Makanya kita memperingatinya tentang Hari Kartini tanggal 21 April nanti ya. Ibu Kartini itu hidup di tahun 1870-an, dan kemudian dia sekalipun sebagai anak bangsawan, saya ketika membaca kisahnya itu, anak bangsawan itu kan mestinya enak ya, anaknya bangsawan. Semua ada. Semuanya tercukupi gitu kan. Tetapi ternyata posisinya sebagai perempuan itu dia lihat tidak sama. Dia 11 orang bersaudara, dia punya kakak laki-laki, dia punya saudara-saudara juga perempuan. Tetapi dia melihat bahwa kesempatan dan perlakuannya antara anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ketika Ibu Kartini itu punya semangat belajar, gitu ya, karena dia dibesarkan dari keluarga sebetulnya kakek dan juga ayahnya itu cukup melek pendidikan ya. Pada masa itu kan nggak seperti sekarang ya, artinya semua anak itu selalu dipikirkan untuk sekolah, masuk SD begitu ya. Nah, kalau zaman itu tidak. Langsung bekerja gitu ya. Iya, karena pada masa itu anak-anak itu ya orang tuanya aja juga nggak pada bisa baca tulis kan. Nah, tetapi kakek dan ayahnya Kartini itu mereka itu dibesarkan dari satu kesadaran bahwa belajar itu pasti akan memajukan kehidupan seseorang. Nah, sayangnya ketika Kartini itu mempunyai semangat untuk belajar yang tidak kalah dengan saudara-saudaranya yang laki-laki itu, ternyata dia harus terbentur dengan budaya. Ya, jadi anak perempuan harus dipingit ketika dia usia 12 tahun. Iya, dia dipingit dan dia tidak boleh keluar sama sekali.
dia hanya boleh ada di rumah. Padahal ketika dia tinggal di rumah itu dia nggak tahu ya, masyarakat Jawa itu pada zaman dulu itu relasi antara orang tua dengan anak itu kan kaku ya. Oh, masih sopan sangat. Iya, jadi unggah-ungguh budayanya Iya. itu sangat kuat sehingga ketaatan, hormat itu ditekankan, tapi kedekatan secara emosional itu kurang. Sehingga Kartini itu sangat kesepian sekali ketika dia di rumah, nggak boleh belajar. Dia berusaha untuk belajar sendiri, tapi kadang-kadang ketika membaca buku ada hal-hal yang dia nggak ngerti. Oh iya. Lalu dia putus asa, dia mau minta ayahnya untuk bisa sekolah gitu dan diizinkan begitu. Nah, padahal semangatnya itu ada. Tapi untuk support sistem tersendiri dari Iya, keluarganya belum ada. Betul. Dia waktu itu kan disekolahkan di sekolah Belanda, ya. Jadi teman-temannya itu setelah selesai sekolah melanjutkan. Pada melanjutkan ke Batavia, kebanyakan ke Belanda ya, karena teman-temannya orang Belanda kan. Jadi mereka lanjut ke Belanda. Nah, Kartini itu punya mimpi. Dia tuh ingin sekolah jadi dokter di Belanda. Dokter. Gitu. Iya. Dan dia juga punya mimpi kalau misalnya nggak bisa ke Belanda, saya mau ke Batavia aja lah. Saya mau sekolah guru karena saya mau mendirikan sekolah khusus perempuan. Itu mimpinya. Iya, bahkan dia sempat kepikiran, oke, kalau nggak itu aku juga pengen jadi bidan, sekolah kebidanan. Waktu itu baru dibuka sekolah soal kebidanan itu. Tapi yang kita tahu mimpi itu nggak ada yang terjadi karena ayahnya kemudian mengatakan kamu harus menikah. Putus sudah harapan. Iya, dan dia itu ingin karena dia menghormati ayahnya dan dia akan sopan situasinya lalu kemudian dia memutuskan untuk menikahi seorang duda Bupati Rembang ya, yang usianya sudah 50 tahun. Dan dia menikah, setahun kemudian dia punya anak, dan 4 hari setelah itu mungkin kondisinya sudah melemah. Mungkin pasca melahirkan ada hal-hal yang kemudian terjadi sehingga kemudian dia tidak bisa selamat. Nah, tetapi spiritnya itu ya, ketika dia dalam masa pingit itu nggak boleh keluar, dia itu masih menjalin hubungan dengan teman-temannya orang Belanda. Dia bertemu dengan orang-orang Belanda, dia baca buku-buku Belanda, ngerti nggak ngerti dia baca. Kalau nggak ngerti dia ulang 2 kali, kalau nggak ngerti dia ulang 3 kali, begitu. Semangat belajarnya itu hebat ya. Dia punya semangat belajar karena dia pikir perempuan itu posisinya mestinya sama dengan laki-laki. Kenapa saya harus dibedakan, begitu. Jadi ketika dia ingin menghormati orang tuanya, tapi dia juga ada keadaan yang belum mendukung atau gimana benar? Iya, jadi dia mungkin dari dalam hati juga ada pergolakan ingin melawan. Iya. Cuma kan melawannya nggak bisa secara frontal dan konfrontatif gitu ya. Zaman itu kan nggak terus yang aku minggat aja dari rumah. Ngambek update status dulu. Iya, nggak ada gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa rasanya hidup di zamannya Kartini itu buat perempuan-perempuan itu kurang geraknya bisa iya. melangkah jauh ya. Iya, itu untuk hal yang mendasar pendidikan saja. Ketika ada kesadaran ya, sudah ada kesadaran ya, beda ya. Kartini kadang-kadang berselisih dengan kakaknya perempuan, karena kakaknya perempuan itu menganggap ya kalau perempuan Jawa ya beda sama laki-laki Jawa gitu ya. Jadi memang memegang adat. Nah, dia sering berbeda pendapat ketika dia merasa bahwa enggak, harusnya sama. Kalau dia punya kesadaran untuk belajar, tapi potensi itu, ya dia punya potensi ya ke situ, jalannya ditutup, gitu. Ya dihalangi tadi. Iya, betul. Nah, saya rasa setelah Kartini ini dalam masa pingitan itu dia kan seringkali bersurat dengan temannya di Belanda, yang kemudian akhirnya surat-suratnya itu dibukukan ya, lalu kan dibuat jadi buku yang habis gelap terbitlah terang itu, begitu ya. Dan itulah yang kemudian cukup memberikan gambaran. Saya rasa saya menganjurkan buat generasi muda untuk bisa membaca buku itu,
dan kemudian melihat bagaimana posisi kita sekarang perempuan, memang masih punya tantangan-tantangan ya, masih punya persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan. Tapi kalau membandingkan dengan situasinya Kartini itu sudah ada hal-hal yang berubah yang memang harus terus kita perjuangkan untuk semua perempuan. Karena pada saat ini juga masih ada sikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dan Gus Dur sendiri kan sebetulnya juga ketika dalam masa hidupnya dia juga mempunyai pandangan-pandangan yang sebetulnya cukup setara antara laki-laki dan juga perempuan begitu kan ya. Tidak membanding-bandingkan ya Bunda. Karena Gus Dur itu salah satu yang kemudian dia coba ketika menjadi presiden ya, kemudian mau melihat soal perempuan itu dalam pemerintahan itu kan ada Kementerian Urusan Peranan Wanita. Ya, saya waktu masih kecil saya ingat itu ya. Oh ya, ada Kementerian Urusan Peranan Wanita begitu ya. Nah, lalu pada masanya Gus Dur kementerian itu namanya diubah. Menjadi apa Bunda? Menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, gitu ya. Jadi saya rasa itu mungkin kita bisa lihat ya hanya perubahan nama aja begitu ya. Tapi sebetulnya nama itu kan ada filosofi yang mau dibawa di situ. Filosofi, ada visi misinya. Betul, ada tujuannya gitu. Jadi tujuannya apa? Bahwa perempuan itu harus diberdayakan, gitu ya. Berdaya artinya kalau berdaya itu apa? Bahwa berdaya itu perempuan itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, dan dia juga bisa memilih dengan bebas untuk memakai potensi-potensinya yang ada guna berpartisipasi dalam bangsa ini bisa dalam ruang-ruang yang dia pilih. Misalnya dia mau berpartisipasi, saya punya kemampuan, saya punya potensi, saya ingin merubah masyarakat. Lalu dia memilih untuk terjun di tengah masyarakat, sosial, ruang sosial. Jadi pelopor gerakan ya? Iya. Atau dia bahkan mau terjun di dalam politik atau dalam ekonomi. Dan itu kan boleh saja. Boleh, sangat boleh. Iya, artinya tidak lagi zamannya bahwa kalau misalnya perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Bisa masak aja di rumah. Oh iya betul. Apakah perempuan hanya masak saja di rumah, urusan menata rumah dan juga urusan permacaan dan ngurusi anak-anak. Ya walaupun begini ya, menurut saya Mas Aki gini, perempuan itu kalau kemudian menjadi seorang ibu itu juga sebetulnya bukan satu tanggung jawab dan peran atau pilihan yang bisa disepelekan. Ya, itu suatu tugas yang menurut saya sangat mulia. Sangat mulia karena perempuan itu ketika kemudian menjadi seorang ibu itu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, ketika mempunyai anak, setelah anak lahir itu kan enggak bisa ya. Pokoknya anak kalau sudah lahir nanti besar ngerti dewe lah. Nggak bisa. Ya, kadang-kadang tapi kita dengar ya masyarakat tuh kadang-kadang wah nanti nek wis gede kan mudeng mudeng dewe, ngerti dewe. Menurut saya nggak bisa. Ungkapan itu keliru. Gitu ya. Sebenarnya gimana Bunda? Maksudnya gini, memang anak pada akhirnya bisa belajar ya. Bisa belajar, tapi kalau di dalam usia anak ya, dalam usia anak itu mereka harus diajari. Ditanami dulu, dikasih. Iya. Manusia itu kan kompleks ya, nggak kayak katakanlah sapi kalau melahirkan anaknya ditinggal makan sendiri. Iya, beberapa jam kemudian, nggak sampai jam mungkin ya, lalu anaknya itu kan sudah bisa berdiri kan? Sudah bisa berdiri, lalu kemudian kemandiriannya cepat ya mungkin ya. Tapi kalau anak manusia kan nggak begitu. Dia perlu untuk diajari. Anak-anak itu mungkin ya nanti tahulah apa yang jadi keinginannya.
Saya ambil contoh ya, misalnya ya, anak-anak itu kan kalau mereka tahu saya pengen apa, misalnya pengen makan coklat atau permen, ya kan kesukaannya yang manis-manis ya anak-anak ya. Nah, lalu kemudian dia minta sama ayah atau ibunya, minta permen, gitu kan. Nah, ketika dia minta permen itu, mungkin oleh orang tuanya kemudian ditolak, dibilang kan ya, jangan, sakit gigi nanti. Sudah banyak makannya, mungkin alasannya karena sudah kebanyakan makannya, atau mungkin juga biasanya ini sudah mau deket waktunya jam makan, misalnya begitu ya. Nanti kalau makan permen terus kan kenyang, sudah nggak pengen lagi dia nggak makan gitu. Nah, anak-anak tuh punya keinginan, dia ngerti, saya pengennya ya permen gitu. Tapi dia kan mesti diajari soal bagaimana mengarahkan keinginannya dalam kehendak yang baik. Manajemen tadi ya. Betul, gitu. Nah, orang tua itu kan mesti ngajarin. Jadi menurut saya orang tua tuh nggak bisa, wes lah daripada rewel kayak wes gitu ya. Menurut saya nggak bisa begitu. Ya orang tua itu ibu gitu misalnya harus punya filosofi, artinya nggak semua keinginan tuh harus diturutin loh. Iya tuh ya. Loh kalau nanti dia cuma pengen tubuh besar, ngerti aku nek pengen dia pengen pokoknya kudu. Nah, jadi malah bahaya. Padahal kan tidak semua keinginan manusia itu baik adanya kan. Nah itu mesti diajarin. Nah dia menahan dirinya. Janganlah, ini sudah kebanyakan. Lalu kita kasih tahu. Nanti kalau kebanyakan sakit gigi gitu ya, atau ini sudah mau makan, nah kita sudah akan makan sayur, lauk, itu bisa bikin sehat. Nah anak itu harus dikasih pengertian gitu. Atau saya kasih contoh lain, ketika ini masih bulan puasa ya, anak-anak itu mungkin punya ketika puasa terus lapar, ya ketika dia lapar, ya namanya lapar ya pengennya ya makan, gitu ya. Tapi dia bisa mengalahkan loh keinginannya itu dengan kehendak. Janganlah, ini tinggal sebentar lagi lah, tinggal 2 jam kok, tak tahan lah, gitu ya. Aku tak menahan diri, nanti 2 jam lagi buka kok, aku tak tetap puasa. Nah itu kan mengarahkan ya, kayak gitu kan. Nah jadi peran itu siapa yang mengerjakan? Ibu, orang tua. Bukan hanya ibu, harusnya juga bapak. Sama gender, sama-sama mengajarkan. Kalau kita bicara soal kesetaraan gender ya, kalau kita bicara soal hak-hak yang sama, mestinya tugas itu bisa dikerjakan oleh ibu, tetapi juga bisa dikerjakan oleh ayahnya. Oleh ayah. Ya karena mungkin ada pembicaraan seperti guru pertama anak itu orang tua. Betul. Ya, jadi anak itu sekolah pertamanya rumah. Gitu. Nah, yang menjadi sosok yang dilihat itu siapa gurunya? Ya ayah, ya ibu. Nah sekarang itu Mas Aki kan kalau dalam psikologi perkembangan tumbuh kembang anak ya, itu kan didapati bahwa peran seorang ayah itu ternyata sangat penting. Jadi kalau misalnya anak itu ya dibesarkan dengan ayah yang hadir. Ya kalau saya bilang hadir itu ya jangan terus disamakan gitu ya, berarti dari pagi sampai ini sama bapaknya terus, ya nggak harus begitu. Ya kalau misalnya ayah itu bekerja, tetapi setidaknya ada waktu yang dia luangkan bersama dengan anak. Ya, karena kehadiran ayah laki-laki ya di dalam kehidupan seorang anak mulai dari dia bayi itu akan berdasarkan penelitian itu akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Mental. Iya betul. Jadi dan saya rasa ini sangat penting loh. Penting. Anak itu ketika entah anaknya laki atau perempuan ada bapaknya, dia itu akan lebih percaya diri. Jadi kalau dia jadi percaya diri ini kan baik sekali ya, karena dia bisa menghargai, dia bisa mencintai dirinya sendiri, lalu kemudian dia bisa bersosialisasi dengan lebih baik. Dia bisa, kalau orang PD itu kan dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya begitu. Tanpa ragu juga PD dengan dirinya. Betul. Dan itu harusnya adalah kehadiran laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin pada masa yang lalu ketika saya melihat misalnya kalau pada masa zaman-zaman Alkitab juga ya, mungkin juga kalau di dalam Al-Quran pada masa-masa itu kan
dunia luar itu kan nggak aman ya, Iya. nggak aman, sehingga kemudian yang bekerja di luar itu laki-laki Iya. gitu untuk mencari nafkah. Jadi itu bukan lingkungan yang safe buat perempuan. Kayak berarti kayak yang di cerita Arab juga ada Bu, kayak Gimana? setiap anak perempuan lahir itu dibunuh. Oh gitu. Iya, ya karena belum ada, masih zaman-zaman jahiliyah, masih bodoh. Ya kalau perempuan kan dianggap mungkin lemah, langsung dibunuh aja. Gitu. Nah jadi tapi kan sekarang situasi berbeda ya. Kalau zaman Berbeda. dulu itu kan siapa yang mau jadi polisi? Maksudnya siapa yang akan kemudian menegakkan soal keadilan, soal keamanan gitu. Nah sekarang kan situasi sudah sangat berbeda. Sehingga kemudian perempuan juga kalau dia punya potensi, lalu dia ingin memakai potensinya dalam satu kerja dan karya, itu sangat memungkinkan. Iya. Gitu Kan kan. semua harus laki-laki, semua perempuan bisa mewakili atau bisa menjadi seorang pelopor gerakan tadi, seperti polisi kan nggak harus laki-laki, perempuan Betul. bisa. Betul. Nah, artinya apakah tempat-tempat atau ruang-ruang itu memang sudah dibuka ya untuk perempuan berkarya, untuk kemudian perempuan itu bekerja, dan saya rasa kesadaran di dalam masyarakat itu perlu untuk terus dibangun, gitu, supaya kemudian bisa menghargai lah dan ya menerima. Misalnya saja ya, kalau misalnya kita bekerja, lalu di tempat kerja itu ada seorang perempuan yang dia lebih unggul, bekerja lebih bagus daripada laki-laki misalnya. Apakah kemudian kalau memang ada potensi itu, lalu dia akan diberikan kesempatan untuk memimpin misalnya ya, atau mendapat tanggung jawab yang lebih besar? Nah kalau masyarakat kita lalu mengatakan ya nggak masalah, kalau dia punya kemampuan, mau perempuan laki boleh, gitu kan. Tapi kalau kemudian merasa udah nggak usah lah, gitu ya. Padahal ada potensi dan kemampuan itu ya. Nah, saya rasa pemikiran-pemikiran seperti itu mestinya sudah mulai untuk diubah. Gitu. Ya, itu menurut saya ya soal kesetaraan ya. Soal kesetaraan gender itu adalah kemampuan untuk menerima, untuk dipimpin oleh laki-laki maupun juga perempuan yang memang punya kemampuan di bidang itu. Jadi nggak masalah lah soal gendernya. Ya, yang penting dia ada kemampuan untuk menjadi pemimpin itu. Betul sekali. Gitu ya. Jadi kalau zaman dulu memang situasi belum aman sehingga kemudian ada pembagian peran. Sebetulnya kan pembagian peran. Laki-laki kemudian bekerja di luar, sedangkan yang mengurus di rumah itu adalah perempuan. Karena memang situasinya. Jadi ada konteks yang demikian yang yang pada akhirnya menghasilkan pembagian peran semacam itu. Tapi sekarang kan konteksnya sudah berubah. Ya kan? Situasinya sudah berubah, sehingga kemudian soal perannya ini juga harusnya nggak bisa kaku. Pokoknya kalau perempuan ya harus di rumah, kalau laki-laki ya harus bekerja, begitu ya. Saya rasa ini salah kaprahnya di situ ya. Kita melupakan konteks, gitu. Nah kalau sekarang konteksnya sudah tidak seperti itu, maka peran yang sangat diharapkan, saya bicara soal apa ya, lingkungan yang paling kecil ya, untuk bicara soal kesetaraan gender ini dalam keluarga. Maka kalau misalnya perempuan pada akhirnya juga mau bekerja, nah masyarakat yang mungkin masih sangat menekankan soal laki-laki sebagai apa itu tradisi. Iya, laki-laki budaya patriarki ya, yang dalam yang sangat kuat. Biasanya perempuan yang bekerja itu akan semakin menderita. Ngerti Mas Agi, kenapa menderita ya? Karena ketika dia sudah sibuk bekerja, ketika pulang ke rumah dia tidak bisa berhenti bekerja. Masih rumah itu ya? Iya. Masih menyelesaikan tugas di rumah. Iya. Saya sih nggak bilang ya kalau perempuan kerja terus nggak janganlah ngurusin urusan rumah lagi, enggak ya, bukan begitu ya.
Cuma ketika pikirannya rumah itu urusannya perempuan, nyapu, ngepel, cuci, ngurus anak, itu perempuan. Tapi kalau perempuan sudah bekerja, itu kan kemudian bisa dibagi perannya. Ya, laki-laki bisa membantu. Iya, itu loh. Semua langsung di job itu di perempuan semua. Jadi begitu sama-sama pulang sampai rumah, mestinya nggak yang satu itu kemudian bisa istirahat, leyeh-leyeh, sedangkan yang satu masih bekerja terus gitu kan. Nah ini menurut saya akhirnya sekarang ini pembagian peran. Pembagian perannya itu adalah soal saling mendukung. Jadi bukan lagi antara laki-laki perempuan dalam rumah tangga, suami istri itu adalah saling menolong, saling mendukung. Iya, jadi kalau misalnya suami bekerja, ya apa susahnya sih kemudian juga lihat bantu cuci piring atau istrinya masak lalu kemudian ikut ngajak main anaknya, jangan sibuk main HP sendiri. Masih gila nih. Mabar. Iya, jadi di sini lagi anaknya sudah main sendiri, ibunya bapaknya mabar. Gak kontrol malah bahaya. Nah iya, jadi ini soal saling mendukung gitu ya, karena saya merasa bahwa kesetaraan gender itu ketika sudah bisa diimplementasikan di dalam keluarga, itu akan bisa lebih smooth untuk keluar. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah biasa begitu di rumah. Efeknya di lingkungan ya mungkin bisa berbaur lagi, Bunda. Iya. Jadi misalnya begini lah, Mas Aki, kalau misalnya di rumah itu sudah dibiasakan sama orang tua untuk menghargai perempuan, untuk kemudian menolong tidak oh ini kerjaan perempuan, ngapain cowok kerja gini, apa sih bukan laki apa gitu. Gak laki banget gitu ya. Nah, tapi kalau kita di rumah sudah biasa seperti itu, maksudnya akan mau membantu, terbiasa, itu kan kita keluar juga cara pandangnya akan begitu kan. Kalau ada sama teman kita juga menghargai, lalu ada tugas-tugas perempuan teman yang kemudian ini kepanitiaan seksi konsumsi apa segala macam, biasanya kan perempuan gitu ya. Tapi kemudian kalau mereka ada kesulitan kita juga bisa mau bantu gitu. Saya beberapa kali teman-teman Gus Durian tahun lalu pernah buka bersama kali ya. Terus ternyata ya teman-teman laki-laki nih yang pada ngurusin makanan. Iya, harus kesamaan gender tadi. Iya, jadi saya rasa akan lebih smooth lah, akan lebih mulus ketika itu sudah bisa dijalankan di keluarga dulu. Untuk ini Bunda, kalau untuk kesetaraan gender jika diimplementasikan untuk zaman sekarang seperti apa Bunda? Zaman sekarang banyak seperti mohon maaf pelecehan seksual, ya perempuan tuh masa terintimidasi, yang mungkin parahnya ada pelecehan seksual yang masih dini, anak-anak kayak di pondok pesantren seperti itu. Mungkin sikap Bunda Rita seperti apa Bunda? Iya, saya rasa satu itu memang mesti ada kesadaran dari setiap pribadinya, tetapi juga harus ada support system. Support system itu dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah itu mereka yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan, dan juga seperti misalnya memberikan sanksi, lalu kemudian menindak dengan adil begitu ya, lalu juga hukum yang memang berpihak kepada korban begitu. Nah, kalau kesadaran itu adalah buat ya, saya rasa kalau bicara soal kekerasan seksual begitu ya, kita sadar sekali bahwa itu sesuatu yang masih terjadi di banyak sekali, di tempat kerja, di dunia kerja gitu ya. Bahkan tadi Mas Adi bilang di pondok pesantren begitu ya, tempat di mana orang sebetulnya ingin belajar agama begitu ya, di gereja juga bisa terjadi gitu ya, di sekolah gitu. Nah jadi ini kesadaran itu mesti dibangun pada diri setiap
orang supaya dia bisa bisa sadar bahwa oh ini ada orang yang mau punya maksud yang gak baik sama saya. Jadi ada kesadaran tentang itu, aware gitu ya. Berarti bisa mengantisipasi. Bisa mengantisipasi, betul bahasanya itu. Jadi dia bisa mengantisipasi. Saya pikir sistem pendidikan kita belum ada ya soal pendidikan seksual kepada anak-anak. Jadi bagaimana mereka itu memperlakukan tubuhnya, menghargai tubuhnya, dan juga bisa menghargai tubuh orang lain. Misalnya anak laki dengan anak perempuan begitu ya. Kalau kemudian anak laki-laki itu bisa diajar untuk menghargai temannya perempuan begitu ya. Saya rasa itu sudah menjadi satu langkah juga untuk semakin mengurangi. Menjadi pondasi awal tidak terjadi seperti itu ya. Iya, karena kenapa kekerasan terjadi? Kekerasan seksual terjadi kepada perempuan karena cara pandang yang merendahkan perempuan. Iya. Sebagai objek. Perempuan sebagai objek gitu kan. Masalah terrendah. Berarti pandangan laki-laki terhadap perempuan. Iya, dia cuma objek, tubuhnya seperti ini, dan kemudian sebagai objek itu dia kan lemah, saya bisa melakukan sesuatu pada dia, apalagi anak-anak misalnya gitu ya. Nah, jadi ini kan mindset seperti ini, cara pandang seperti ini kan yang mesti diperbaiki. Jadi bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Iya, zaman sekarang ini Mas Haki, saya rasa kesadaran untuk memperbaiki ke arah sana itu sudah ada ya, kesadaran ke arah sana. Ada buku-buku yang ditulis untuk anak-anak soal bagaimana mereka bisa menjaga diriku sendiri. Sudah ada buku edukasi seperti itu ya? Ada buku itu, dan saya punya buku itu juga. Saya saya bacakan itu jadi cerita. Bentuknya cerita-cerita. Kalau ada orang yang kemudian ngajak ke tempat cium, nawarin permen, apa segala macam, anak-anak itu diajar untuk ada alarmnya bunyi gitu ya. Dapat atau gimana gitu? Ya ini mau ngapain gitu ya? Mau ngapain? Jadi dia bisa menjaga dirinya sendiri gitu. Lalu ada juga soal anak laki-laki, bagaimana bisa menghargai temannya perempuan gitu. Jadi kalau main-main itu enggak terus menjadikan perempuan sebagai objek. Saya ingat dulu, saya waktu masih kecil tuh ada teman laki yang suka ngangkatin rok temannya perempuan. Pakai sapu udah. Enggak, kadang-kadang dia masih SD itu ya. Terus ngangkatin rok itu menurut saya harusnya diajar gitu masih ya. SD umpah-umpahan. Maksudnya nggak boleh seperti itu. Kelihatannya hal yang sederhana ya. Tetapi kalau dia bisa diedukasi dengan baik, kita harus menghargai. Gitu. Yang mungkin riskannya kalau jika itu dilakukan terus dan menjadi asumsinya benar, yang dilakukan bahayanya sampai dia tatanan besar. Iya betul. Nah jadi kalau sudah ada kesadaran dari setiap pribadi, maka kemudian kalau ada support system itu begini. Kalau ada orang yang tahu, jangan diem. Misalnya begini ya, ada terjadi pelecehan di mana? Di tempat ibadah, gereja misalnya ya. Saya ambil contoh saja gereja gitu ya. Lalu kemudian apakah kemudian yang mengetahui pihak gereja, misalnya pendeta, lalu pengurusnya itu namanya majelis gitu ya, apakah akan menutup-nutupi masalah ini? Gitu ya, akan membungkam biar gak ada urusannya, gak ada masalah. Sudah jangan jadi masalah supaya masalah ini kalau keluar kan mempermalukan ya, mencoreng nama baik gereja, institusi kan, begitu kan. Jadi lalu pakai dalil-dalil agama lah, mengampuni, mengasihi. Menurut saya iya, pengampunan sih iya. Tetapi apakah pengampunan itu akan membuat orang pada akhirnya benar-benar bertobat? Oh iya, saya salah, sadar, dan saya tidak akan melakukan itu. Atau pengampunan itu hanya jadi pengampunan murahan. Aku bebas, gitu ya. Korbannya nggak cari masalah atau tidak mempersoalkan, memperkarakan. Suatu saat saya akan buat lagi di tempat lain. Sudah merasa aman. Iya. Nah, jadi menurut saya kalau lingkungannya itu juga berpihak pada korban,
Jadi kalau terjadi ini ada korban, apakah kita tuh akan diam saja? Nah kebanyakan kita kan orang timur itu kan sungkan karena itu urusan orang. Iya, urusan domestik ya. Kadang kalau misalnya kita lihat tetangga tuh main pukul sama istri sama anaknya, kan nggak serta merta tuh kita dengan ini akan biasa aja. Jangan deh. Kebanyakan tuh juga akan diem gitu kan. Tapi yo. Ada sungkan, ada takut juga. Iya gitu. Nanti disangkanya ikut campur ya. Gitu ya. Lalu kadang-kadang juga ya kalau ketidakadilannya itu juga begini. Kalau yang jadi korban itu perempuan, anak, lalu diminta untuk yang sabar. Sabar. Tapi tidak merubah si pelaku. Si pelaku tadi ya. Padahal kalau kekerasan dalam rumah tangga saya bilang kadang-kadang itu akan semakin menjadi. Gitu loh. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh lingkungan-lingkungan atau yang lebih kuat ini, yang lain itu untuk mencoba melindungi korban. Gitu. Agar tidak terjadi yang seperti itu tadi. Iya. Berarti untuk faktor lingkungan juga mempengaruhi mengantisipasi adanya seperti itu berarti. Iya. Artinya kalau memang ada terjadi seperti itu, kepedulian itu mesti diwujudkan dengan berani untuk melakukan sesuatu. Karena saya khawatir kalau kemudian kita terlalu acuh, lalu aduh ya sudahlah, pada akhirnya kita nggak akan punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran atau membela yang tertindas. Ya karena kita sudah terbiasa untuk ya wis lah, nanti kan ya selesai sendirilah. Iya. Atau kita berharap nanti ada anugerah dari Tuhan yang kemudian akan membuat semuanya tiba-tiba jadi damai sejahtera gitu ya. Lalu kita aku ya wis repot kok ya ngurusi wong liya. Gitu ya. Nah, tapi saya rasa kalau kita terlalu terbiasa seperti itu nanti kita akan menutup mata. Menjadi apatis mungkin bisa jadi. Betul. Dan saya tidak berharap seperti itu. Jadi kalau melihat ada teman, ada anak yang kemudian biasanya mereka kalau jadi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga itu kelihatan kok. Kalau anak-anak itu ya murung, pakaiannya itu juga mungkin lusuh begitu ya, nggak bisa gembira. Berarti ada efek tersendiri ya, iya. Dampaknya. Itu. Jadi kalau kita lihat, cobalah untuk bukan kalau mau dibilang kepo itu, tapi peduli. Yeah. Saya lebih kata pada peduli. Kalau kepo kan cuma pengen tahu doang ya. Kalau sudah tahu ya sudah. Mungkin kalau kita mengambil dari 9 nilai Gus Dur itu yang kemanusiaan Bunda. Kita harus peduli. Walaupun itu bukan urusan kita, tapi kan sesama manusia harus saling membantu tadi. Betul. Kalau dari nilai Gus Dur itu nilai 9. Iya, karena kalau kita bicara soal kemanusiaan, Pancasila kan juga bilang gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu siapa? Kan ya laki-laki perempuan. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau memperjuangkan keadilan dan situasi yang baik untuk semua, memanusiakan manusia, ya laki-laki dan perempuan itu harus kita hargai. Iya. Jadi kalau perempuan ini kemudian juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi, saya rasa itu perjuangan Kartini, itu perjuangan Bu Sinta, Najwa Shihab, Ageng Serang dan juga Marsita, gitu. Karena mereka melihat bahwa sampai hari ini ada perempuan-perempuan yang kemudian mengalami diskriminasi dan ketertindasan hanya karena dia perempuan. Ya karena kan ketika kita lahir kan nggak ada pilihan ya, mau jadi A, laki, B, perempuan. Nggak ada opsi dulu. Nggak ada opsi kan. Dan itu adalah sesuatu yang memang pemberian. Ya, harus kita pemberian dari si pencipta kan. Kalau kita mau menghargai pencipta kita, harus menghargai penciptaannya. Iya, harus menghargai ciptaannya. Begitu. Mungkin kalau ngomong-ngomong partisipasi. Mungkin bisa kita lihat dari Nyi Ageng Serang. Ceritanya yang saya baca dikit itu
beliau sudah berumur 73 tahun kalau nggak salah. Dia ikut berperang dengan ditandu. Ya, mungkin sudah berumur segitu tapi ikut berperang dengan jiwa spirit perjuangan dan dia perempuan. Makanya di situ saya membaca. Ya, saya rasa sejarah Indonesia, sejarah negara kita ini sebetulnya juga adalah sejarah di mana perempuan-perempuan itu berperang. Ya, walaupun mungkin belum diakui belum diakui secara luas bahwa semua perempuan itu bisa punya kesempatan itu. Tetapi Cut Nyak-Dien, Christina Marta Tiahahu, gitu ya. Ada pahlawan-pahlawan perempuan yang kemudian kita melihat bahwa kalau pikirannya perang perjuangan itu kan laki-laki ya. Ternyata perempuan-perempuan juga ikut berperang, juga terlibat di sana. Tidak semuanya untuk mengatur strategi perang untuk kemudian ini, tetapi misalnya yang merawat yang terluka, gitu ya. Jadi perawat. Siapa itu? Perempuan. Iya, gitu kan. Mungkin ada banyak sekali nama-nama yang tidak disebut, tetapi perempuan ikut berperan di sana. Kalau untuk tokoh perempuan di umat Kristiani sendiri siapa Bu kalau kita bisa yang menjadi teladan gitu? Tokoh apa nih? Tokoh agama. Tokoh agama mungkin ya juga perjuangan di agama itu sendiri, memperjuangkan agama. Kalau tokoh perempuan itu yang saya ingat ya, kalau misalnya perempuan ini sebetulnya kayak Yesus sendiri ya. Kalau misalnya dari Alkitab ya, Yesus itu sendiri sebagai laki-laki, dia itu juga memperjuangkan hak-hak perempuan, gitu. Jadi cara pandangnya itu memang pada zaman itu cukup berbeda, ya cukup berbeda. Bahwa Yesus itu misalnya ya pada zaman itu memang ada aturan yang tertulis di dalam kitab suci ya, di dalam kitab suci tentang hukum ketika orang ketahuan bertindak asusila, berzina, gitu ya. Aturan itu kemudian dikatakan kalau orang ketangkep basah seperti itu maka harus dihukum rajam. Dilempari batu. Nah, lalu suatu kali ada orang-orang yang kemudian membawa perempuan yang ketahuan berbuat zina kepada Yesus, lalu bilang, hukum kita mengatakan perempuan yang seperti ini harus kita lempari dengan batu sampai mati. Nah, tetapi Yesus pada saat itu sudah melihat adanya celah dari hukum itu ya. Ketika orang berbuat zina itu, perempuan apa berbuat zina sendiri? Iya. Enggak toh? Ada temennya kan? Laki-laki. Dan kenapa laki-laki itu tidak dihukum saja? Kenapa hanya perempuan yang harus menerima akibat? Kenapa hanya perempuan yang harus mati? Kenapa yang laki-laki enggak? Lalu kemudian Yesus memang kemudian mengatakan begini, ya sudah, kalau misalnya kalian merasa tidak berdosa, ya ambil batu lempar. Lalu orang-orang yang ada di situ ketika dibilang kalau kamu nggak berdosa, ya lempar duluan. Mereka satu-satu pergi dari yang paling tua. Kalau kalian paling tua itu paling berdosa, biasanya semakin panjang hidup kita sadar ya ada semakin banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Nah begitu. Jadi pada akhirnya orang-orang itu pergi, lalu setelah sepi, Tuhan Yesus tanya sama si perempuan, tidak adakah orang yang menghukummu? Lalu perempuan itu mengatakan tidak, dan Yesus mengatakan, aku pun tidak. Jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi itu satu pandangan yang menurut saya tidak hanya mementingkan soal hukum, aturannya apa, hukumnya apa, tetapi melihat kepada manusia-manusianya, dan kemudian dia juga melihat soal keadilan, kesetaraan. Tidak harus kita memakan mentah-mentah
hukum seperti ini, harus ditindak seperti ini. Kita harus mungkin ada ukuran, ini juga manusia, ini juga wanita, ini tidak boleh langsung dihantam hukum langsung ya Bu. Ya, ya. Dalam Alkitab ada tokoh-tokoh perempuan yang kemudian diangkat. Misalnya kalau zamannya Tuhan Yesus itu ada Marta dan Maria, termasuk murid-murid yang kemudian beberapa kali dicatat berbincang dengan Yesus. Yesus pergi ke rumah mereka. Lalu kalau di dalam Perjanjian Lama ada Esther, Ratu Esther, yang kemudian itu ceritanya soal genosida ya. Jadi ada rencana pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi, sehingga kemudian Ratu Esther yang tinggal di istana, dia waktu itu sudah tinggal di istana raja, posisinya aman sebetulnya, tetapi kemudian orang-orang Yahudi itu bilang sama Ratu Esther, lalu bilang, cobalah bela kami, hak-hak kami kepada raja. Nah waktu itu kesulitannya adalah raja dan ratu itu kan bukan tinggal bersama-sama, bahwa raja itu boleh didatangi kalau memang diperintah. Tapi kalau misalnya ada orang seenaknya datang, dia akan dihukum mati. Langsung? Iya, termasuk walaupun itu ratu. Gitu. Nah jadi ceritanya itu Esther, aku nggak pernah dipanggil ya, sudah 1 bulan ini aku nggak pernah menghadap. Gitu. Jadi ya itu memang relasinya masih begitu ya, laki-laki dan perempuan ya. Tapi kemudian Ratu Esther itu memberanikan diri untuk gereja, untuk kerajaan, menghadap Raja Ahasiweros namanya. Dan kemudian dia membela, menguraikan tentang masalah orang Yahudi yang ya ada ceritanya ya, sampai kemudian ada rencana untuk membunuh, menghabisi. Lalu akhirnya raja membela orang-orang Yahudi itu. Gitu. Lalu ada kisah juga tentang Ruth di Perjanjian Lama, tokoh yang kemudian menginspirasi soal bagaimana perempuan itu memang pada masa itu ya jadi kaum yang lemah ya, kaum yang lemah ketika apalagi kalau jadi janda ya. Itu bicara soal janda. Dan di dalam Alkitab itu kan ada 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah Perjanjian Lama itu sebetulnya sudah memberikan, saya melihat hukum-hukum yang kemudian diberikan itu sangat berpihak kepada orang lemah, kepada anak-anak yatim piatu dan janda. Ya. Karena kemudian berulang kali disebut bahwa Allah, Tuhan gitu ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan anak-anak yatim dan juga janda-janda. Sehingga kemudian umatnya, karena aku adalah Tuhan yang berpihak pada mereka, kamu sebagai umatku ya ikut berpihaklah sama mereka, gitu ya. Dibantuin lah, ditolongin mereka ini, begitu. Karena kenapa janda-janda semakin melongso? Ya zaman itu sekali lagi yang kerja di luar itu kan laki-laki. Lah kalau sudah jadi janda, nggak kerja, mau bagaimana dia hidup? Apalagi kalau punya anak-anak, iya toh? Nah jadi itu harus dibantu, itu harus ditopang. Jadi sudah ada kesadaran bahwa mereka itu dalam situasi zaman itu rentan, begitu ya, menjadi kelompok yang rentan. Mungkin kalau kita sudah berbincang dengan dari sejarah tadi, terusan banyak yang mungkin tokoh-tokoh ini sudah dibicarakan, apa yang kita bisa implementasikan untuk ke zaman ini sekarang? Artinya pesan dari Spirit Kartini ini untuk generasi sekarang gitu ya. Ya, saya rasa begini, kita mesti membangun satu kesadaran bahwa kita dan sesama kita, laki-laki dan perempuan itu setara. Setara dalam arti setiap orang punya potensi dan harusnya diberi peluang-peluang yang sama, kesempatan yang sama, gitu ya. Nah, oleh karena itu buat para perempuan, ya saya berpesan juga untuk para perempuan,
jangan apa? Artinya mengembangkan, jangan berputus asa, tetapi cobalah kembangkan dan kenali apa yang menjadi potensi-potensi di dalam diri, gitu ya. Bahwa kamu tidak harus pilihannya itu hanya sekedar ya pasti nanti saya jadi ibu, hanya ngurus rumah. Itu boleh, tetapi harus dengan pilihan itu harus dengan kesadaran bahwa oh ya saya punya potensi cinta kasih yang besar, kasih keibuan, dan saya dalam cinta itu ingin merawat anak-anak saya, boleh, bukannya salah. Tapi kalau misalnya engkau juga mempunyai potensi bahwa saya ingin berkarya karena saya mampu untuk melakukan ini dan itu, saya punya minat di situ, cobalah kembangkan, gitu ya. Cobalah kembangkan dan jadikan kemampuanmu itu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri, tetapi juga jadi satu bentuk partisipasi untuk membahagiakan orang lain. Kan kita nggak bisa ya hidup, wah aku bisa punya kemampuan ini hanya untuk aku saja, nggak bisa. Ya, harus juga untuk membangun kehidupan bersama. Nah kalau buat laki-laki, ya itu tadi ya, kalau buat laki-laki, mari kita menjadikan perempuan-perempuan itu menjadi rekan-rekan kita, sebagai sesama kita, bukan hanya sekadar objek yang ya saya nanti kan punya tujuan ini, nanti yang ngerjain perempuan ini ya, nanti kan saya punya mimpi ini, nanti dia yang akan hanya sebagai barang untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan-tujuan kita. Tidak menjadi partner gerakan bersama. Partner, betul, lebih tepatnya itu ya, menjadi partner yang kemudian bisa bergerak bersama untuk menciptakan kehidupan yang menjadi semakin lebih baik, lebih berkeadilan. Ya mungkin untuk podcast hari ini seperti itu. Terima kasih. Selamat Hari Kartini. Semoga dengan podcast atau percakapan hari ini menjadi wawasan tambahan ya Bunda, ilmu tambahan untuk para perempuan di Indonesia atau di dunia. Tetap semangat, kalian hebat, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.